Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Karimi Sarambe dengan NIM 0206212110 dari kelas 1C Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum. Pengalaman sila-sila Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tapi sebelumnya harus kita ketahui, apakah Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Yang hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila wajib dijadikan landasan hidup bernegara. Pancasila merupakan buah pikir, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Melalui pengertian tersebut, sudah jelas berarti ada 5 pedoman yang harus diterapkan rakyat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pengalaman seluruh sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila pertama Pancasila melandasi sila kedua Pancasila sampai dengan sila kelima Pancasila. Dalam setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki bulir-bulir yang penting di dalamnya, yang dimana setiap butir menekan atau mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, apa saja sih pengalaman sila-sila Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara itu? Berikut merupakan pengertiannya. Sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga semua masyarakat dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama masing-masing secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan dari pihak manapun. Lalu bagaimana sih penerapan atau pengalaman sila Pancasila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks berbangsa dan bernegara? Berikut merupakan contohnya. Sebagai seorang mahasiswa, dalam kehidupan kampus, sila pertama dapat diwujudkan dengan cara saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Serta juga dapat ditunjukkan dari tindakan yang nyata seperti menghormati kegiatan ibadah dari pemeluk agama sesama anggota kampus dan tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain. Sebagai warga masyarakat yang baik, senantiasa harus menghargai kepercayaan serta agama orang lain, dengan cara menjaga tali silaturahmi antar sesama manusia tanpa memandang agama, suku, ras, dan budaya, dan juga ikut serta mengamankan atau menertibkan tempat ibadah agama satu sama lain saat melaksanakan ibadah, dan juga senantiasa menghormati serta menjunjung tinggi sikap toleransi ketika ada tetangga yang berbeda agama merayakan hari raya agama mereka, dan juga berinteraksi dengan sesama tetangga atau masyarakat sekitar tanpa harus membeda-bedakan agama serta keyakinan mereka. Sebagai seorang anak harapan orang tua, hendaklah tekun serta menjunjung tinggi rasa cinta kepada orang tua, dan juga senantiasa bersikap jujur saat sedang berbicara dengan orang tua. Tidak lupa juga mengawali semua kegiatan di rumah dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga disiplin saat melaksanakan ibadah di rumah. Tak lupa juga mengingatkan keluarga untuk beribadah ketika ada anggota keluarga yang kelupaan untuk beribadah. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum mengetahui contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu tahu makna dan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu makna dari sila kedua Pancasila adalah keadilan, yakni setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam hal apapun. Sementara itu, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu nilai kemanusiaan, yakni negara harus menjunjung tinggi harkat martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nah, ada 3 poin yang harus kita terapkan, yakni sebagai mahasiswa, seorang anggota masyarakat, seorang anak terhadap orang tua. Yang pertama, yaitu poin sebagai mahasiswa. Apa saja sih yang harus kita terapkan sebagai mahasiswa? Yang pertama, tidak berbuat seenaknya pada teman sekolah atau kuliah. Yang kedua, melaksanakan kewajiban untuk bersekolah atau berkuliah dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Yang ketiga, tidak pilih kasih dalam bergaul, saling menghargai sesama tanpa memandang perbedaan. Yang keempat, saling menghormati dosen atau
teman, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan jika mengalami kesulitan. Yang kelima, senantiasa berperilaku adil dalam artian secara moral. Yang keenam, memiliki sikap sopan santun tanpa harus memandang umur baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Yang ketujuh, menghargai pendapat orang lain. Poin yang harus kita terapkan sebagai anak atau di lingkungan rumah. Yang pertama adalah menghormati serta patuh kepada kedua orang tua, tidak pernah berbicara kasar serta selalu sopan di lingkungan rumah, terutama kepada orang tua dan saudara ataupun yang lainnya. Yang ketiga, tidak pernah jahil atau usil dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu aktivitas anggota keluarga lain di rumah. Yang keempat, saling mencintai satu sama lain antar anggota keluarga. Yang kelima, saling tolong-menolong. Yang keenam, senantiasa bersikap adil dalam memperlakukan saudara. Yang ketujuh, tidak membuat keributan. Nah, apa saja sih yang harus kita terapkan selanjutnya di lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, serta adat istiadat di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga sikap dan senantiasa bersikap sopan dalam berbagai kondisi di lingkungan manapun. Yang ketiga, memilih keberanian untuk menegur dan menyampaikan kebenaran apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan di tengah lingkungan umum. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang berbau diskriminasi terhadap suatu kelompok atau pada siapapun. Yang kelima, senantiasa menumbuhkan rasa menyayangi serta mengasihi di lingkungan masyarakat. Yang keenam, menghargai pendapat orang lain meskipun tidak sejalan dengan pendapat kita, serta tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Putri Irawan dengan NIM 0206212155. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengamalan di sila ketiga ini sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anggota masyarakat, dan seorang anak harapan kedua orang tua. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pengamalan Pancasila ketiga sebagai seorang mahasiswa. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, giat dan tekun belajar agar dapat membanggakan baik kampus. Dan yang kedua, saling menghargai antar sesama warga kampus. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Dan yang keempat atau yang terakhir, menjaga kerukunan antar warga kampus. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh pengamalan Pancasila pada sila ketiga sebagai seorang anggota masyarakat. Di sini terdapat 11 poin. Yang pertama, ikut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal seperti kerja bakti. Yang kedua, rela membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, rela mengorbankan harta, tenaga, maupun jiwa raga apabila diperlukan untuk melindungi kedaulatan bangsa negara. Yang keempat, mematuhi peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Yang kelima, mau merelakan sebagian tanahnya untuk membangun fasilitas umum dengan memperoleh penggantian layak. Yang keenam, menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Yang kedelapan, mencintai budaya bangsa seperti tarian daerah dan lagu daerah. Yang kesembilan, melestarikan lingkungan alam dan melestarikan budaya bangsa dengan mempelajarinya. Yang ke-10, memiliki rasa bangga menjadi rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-11, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh pengamalan Pancasila pada sila ketiga sebagai seorang anak harapan kedua orang tua. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, giat belajar agar membanggakan keluarga. Yang kedua, berperilaku hormat pada anggota keluarga lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dan yang keempat, selalu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rusdion. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengalaman Pancasila pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Jadi maksud dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi untuk semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pada kesempatan kali ini, apa saja contoh penerapan Pancasila pada sila keempat di lingkungan masyarakat? Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak dengan orang lain. Yang kedua, mementingkan kepentingan umum. Serta yang ketiga, memberikan bantuan kepada korban bencana. Jadi maksud dari 3 poin di atas, yaitu kita sebagai manusia yang bersosialisasi serta bermakhluk sosial tidak bisa memaksakan kehendak kita harus sama dengan kehendak orang lain. Karena setiap manusia pada dasarnya memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Pada poin yang kedua dijelaskan, mementingkan kepentingan umum. Maksud dari mementingkan kepentingan umum adalah di sini kita juga harus mengalah karena tidak selamanya pendapat kita bisa baik diterima oleh kalangan masyarakat. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Jadi sudah jelas di sini bahwa dijelaskan memberikan bantuan kepada korban bencana itu adalah hukumnya wajib. Karena kita tahu bagaimana korban bencana merasakan kesusahan tersebut. Selanjutnya, bagaimana penerapan Pancasila sila keempat di lingkungan keluarga? Pada poin pertama dijelaskan setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Yang kedua, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat dengan sesama anggota keluarga. Jadi inti dari poin tersebut yaitu setiap ada masalah keluarga harus dirundingkan atau didiskusikan setiap anggota keluarga untuk mencapai kata sepakat atau kata mufakat. Yang kedua, setiap anggota keluarga harus memiliki jiwa yang besar untuk mencapai kata mufakat pada sesama anggota keluarga tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa untuk mencerminkan sila keempat tersebut. Yang pertama, sebagai seorang mahasiswa, kita harus menghargai pendapat teman kita saat mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua, kita harus mampu mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Ketiga, belajar berani menyampaikan pendapat di kelas. Keempat, kita tidak bisa memaksakan kehendak pribadi saat mengikuti diskusi di kelas. Dan yang kelima, kita bisa menghormati keputusan bersama untuk kepentingan kelas. Dan yang keenam, melakukan keputusan bersama dengan tanggung jawab yang besar. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa pengalaman dari sila kelima. Sila tersebut berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan pengalaman dari sila kelima. Yang pertama, sebagai seorang mahasiswa, yaitu yang pertama, mempererat perkawanan dan persatuan dengan teman-teman di kelas. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, bersikap adil terhadap semua warga di universitas. Yang kedua, seorang masyarakat. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama anggota masyarakat. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir, sebagai seorang anak
harapan orang tua, yaitu yang pertama, bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga. Yang kedua, saling berbagi dengan saudara-saudara di rumah. Dan yang ketiga, adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban di rumah.